Kapolres Wijaya menyamar sebagai pedagang kerupuk keliling dengan sepeda untuk membongkar kasus pencurian besar yang mandek. Dalam penyamarannya, ia terkejut menemukan indikasi kuat bahwa oknum dari internal kepolisiannya sendiri terlibat dalam kejahatan tersebut. Akankah Kapolres Wijaya berhasil mengungkap kebenaran dan membersihkan institusinya tanpa membahayakan dirinya? Polres Wijaya, seorang perwira tinggi dengan rekam jejak cemerlang dan integritas tak tergoyahkan, merasa ada yang tidak beres. Kasus pencurian besar-besaran di gudang logistik kota, yang seharusnya mudah dipecahkan, justru menemui jalan buntu. Setiap petunjuk seolah menguap, saksi bungkam, dan bukti-bukti vital raib tanpa jejak. Kecurigaan mulai merayapi benaknya. Mungkinkah ada orang dalam yang bermain? Namun siapa? Dan bagaimana cara membuktikannya tanpa menimbulkan kegaduhan di internal kepolisian yang bisa menghancurkan kepercayaan publik? Setelah berhari-hari merenung, sebuah ide gila melintas di benaknya. Ide yang ekstrem, berisiko, namun mungkin satu-satunya cara untuk membongkar kebenaran. Ia akan menyamar, bukan sebagai informan biasa, bukan sebagai preman pasar, melainkan sebagai sesuatu yang paling tidak mencolok, paling sering diabaikan, namun memiliki akses ke setiap sudut kota. Seorang pedagang kerupuk keliling. Pagi itu, Kapolres Wijaya berganti rupa. Seragamnya diganti kemeja lusuh, celana pudar, dan sandal jepit. Wajahnya disamarkan dengan topi caping dan kumis tak terawat. Di belakangnya, terparkir sepeda ontel tua dengan keranjang penuh kerupuk aneka rupa. Yakini Pak Ujang, pedagang kerupuk dari kampung seberang. Hari-hari pertamanya sebagai Pak Ujang penuh tantangan. Panas, pegal, dan harus berteriak. Kerupuk, berulang kali. Ia juga belajar menawar dan bersaing. Namun, dari sudut pandang barunya ini, ia melihat kota secara berbeda, mendengar obrolan jujur warga, dan merasakan denyut kehidupan jalanan. Ia mulai menyisir area sekitar gudang logistik yang menjadi TKP. Ia sengaja mangkal di warung-warung kopi, tempat para pekerja gudang biasa berkumpul. Pura-pura menawarkan kerupuk, sambil sesekali menanggapi obrolan mereka. Perlahan, ia mulai mendengar desas-desus. Bukan tentang pencurian itu sendiri, melainkan tentang orang-orang kuat yang sering mondar-mandir di area gudang pada malam hari, atau tentang truk-truk mencurigakan yang masuk keluar tanpa pengawasan ketat. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat di bawah pohon rindang dekat pos polisi yang tak jauh dari gudang, ia mendengar percakapan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dua orang anggota polisi, Bribtu Joni dan Aibda Rahmat, yang ia kenal baik, sedang berbicara dengan nada berbisik. Mereka tampak gelisah. Sialan, Pak Broto minta jatah lagi, gerutu Joni. Padahal barangnya belum semua keluar. Sabar John, ini kan risiko. Yang penting kita aman. Lagi pula, siapa yang berani macam-macam sama Pak Broto? Sahut Rahmat melirik ke arah pos. Kapolres Wijaya menahan napas. Pak Broto, Inspektur Broto adalah kepala unit reserse yang ia tugaskan langsung untuk menangani kasus ini. Darahnya mendidih, ia tidak bisa salah dengar. Suara mereka jelas, dan nama Pak Broto disebut berulang kali. Ini bukan sekadar desas-desus. Ini adalah bukti nyata keterlibatan anggotanya sendiri. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Pak Ujang kembali menjadi Kapolres Wijaya. Pikirannya kalut. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Bagaimana mungkin orang-orang yang ia percaya, yang ia anggap sebagai bagian dari keluarganya di kepolisian, bisa terlibat dalam kejahatan sekeji ini? Ia merasa jijik, marah, dan kecewa yang mendalam. Namun ia tahu